hari-hari tersebut di atas. Jadi kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja. Ini undang-undang yang sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu berlaku ya. Jadi dari tahun 48 hingga tahun 2003 tetap berlaku ya. Baru tahun 2003 dengan ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan, ya ini baru itu dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 12 tahun 48. Bayangkan begitu lama ya berlakunya sampai tahun 2003. Ya, ini tetapi penjelasan ini tetap berlaku ya mengenai perbedaan hari-hari tersebut di atas. Lalu tempat kerja, ya kalau tempat kerja saya pikir ya memang tempat kerja jangan sampai yang bersangkutan kalau tempat kerja juga itu kan merupakan bidang kesehatan kerja dari buruh ya. Jadi bahwa dia bekerja itu di tempat kerja yang barangkali berisik di tempat mesin yang berisik. Nah kan lama-lama pusing kan, jadi mengganggu kesehatannya ya. Jadi membuat pusing lama-lama. Waduh, maaf saja ya, lama-lama jadi bisa dikatakan dia menjadi ya katakanlah gila gitu karena bekerja terus-menerus tempat yang berisik ya, mesin berisik. Oleh karena itu memang harus suaranya kalau dibuat sedemikian rupa supaya jangan berisik ya. Itu kalau sekarang itu sudah modern ya, tapi dulu kan tempat berisik karena mesin. Jadi terus orang selain juga mengganggu kesehatannya itu yaitu pusing dengar terus menerus itu, ataupun juga kesehatan bidang yaitu pendengarannya akan rusak ya lama-lama, bahwa dia pendengarannya makin lama makin nggak begitu kedengaran lagi ya. Jadi kalau orang ngomong sama dia, dia bilang apa nggak jelas. Jadi orang harus ngomong sama orang yang bekerja di situ harus dengan suara keras gitu supaya dengar gitu. Nah ini kan juga menyangkut bidang kesehatan kerja ya. Ataupun juga eh, mereka yang bekerja di bengkel las. Nah kalau bengkel las kan itu kan mata bisa lama-lama jadi buta kan, jadi harus pakai kacamata khusus. Ini tempat kerja eh, supaya jangan merugikan kesehatannya. Eh, jadi kadang-kadang kesehatan kerja dengan keselamatan kerja hampir boleh dikatakan hampir menyangkut hampir sama gitu. Sebab kalau misalnya mata karena apa, lampu atau sinar dari bengkel las, dari las ya, dari las itu kan juga berbahaya, bisa merugikan matanya jadi buta kan. Nah ini selain kesehatan juga keselamatan, keselamatan agar dia jangan rusak matanya gitu. Demikian juga kalau di tempat kerja eh, harus orang bekerja jangan berdiri terus, tetapi harus mendapatkan tempat duduk ya, ada kursi. Jadi
Jangan terus-menerus berdiri, sebab itu kan akan merugikan kesehatan dari buruh yang bersangkutannya, sehingga harus disediakan kursi. Jadi tidak sampai berjam-jam disuruh berdiri terus. Eh, Ataupun tempat kerja juga jangan eh, udaranya atau eh, udara di dalam pabrik jangan sampai panas ya. Kalau panas lama-lama yang kerja di sana juga pusing. Waduh kepanasan ya, supaya ada ya seperti kipas angin ataupun AC gitu. Jadi jadi tempat kerja juga harus diperhatikan untuk kesehatan, bidang kesehatan dari buruh yang bersangkutan. Ya. Hmm, jadi ini mengenai tempat kerja. Ya. Ada peraturan juga yang mengenai tempat kerja yang bahwa dalam di mana disebut hal-hal mana yang harus diperhatikan agar jangan mengganggu kesehatan dari buruh yang bersangkutan. Ya. Hmm, kita bentar ya. Oh, ini tadi udah ya. Bentar. Nah, ini. Nah, oke, ya, jadi ini mengenai kesehatan kerja kita sudah selesai. Kita teruskan. Sebelum saya teruskan mengenai bidang keselamatan kerja, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Jadi kalau mengenai bidang kesehatan kerja, kita lihat pada umumnya memang kalau bidang kesehatan kerja dan keselamatan kerja itu mempunyai sifat publik, ya. Jadi bahwa pengusaha wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan perburuhan yang menyangkut tentang kesehatan kerja, seperti tadi jika seperti misalnya anak anak dilarang untuk bekerja karena belum mencapai umur karena akan mengganggu kesehatannya. Di sini kesehatannya yaitu pertumbuhan, pertumbuhan dan juga kesehatan seperti gampang sakit-sakitan karena harus bekerja pada masa mudanya sudah harus kerja berat dan seterusnya. Biasanya dieksploitasi, ya, jadi tambah ya kesehatannya tambah rusak dari anak tersebut. Dan juga IQ IQ atau intelligence quotient. Nah ini IQ dari anak itu ya, kecerdasan otak ya, kecerdasan eh, akan akan terpengaruh, yaitu nanti kalau diukur IQ-nya misalnya di bagian psikologi mengukur IQ dari seorang anak, waduh ini anak kok kayaknya IQ-nya eh, rendah sekali gitu. Nah, jadi ya jangan sampai rendah sekali ya. Sebab kan kita mengharapkan generasi yang akan datang itu jauh lebih IQ-nya lebih tinggi barangkali ataupun jauh lebih bagus gitu, hebat dan seterusnya. Ya itu ya diharapkan bahwa anak-anak dan cucu-cucu kita gitu
ya tetap boleh berkembang dengan baik gitu ya. Tidak usah IQ-nya sampai tinggi sekali. Tetapi yang wajar juga nggak apa-apa. Asal jangan di bawah itu yang dikatakan, waduh IQ-nya rendah banget ya gitu atau nah, oleh karena itu memang ada undang-undang wajib belajar, undang-undang wajib belajar yang dulu wajib belajar hanya SD, kemudian menjadi SMP, terus kemudian kalau sekarang SMA wajib belajar. Jadi SMA negeri kalau masuk kalau masuk negeri itu gratis ya, yaitu karena ada undang-undang wajib belajar. Ya, jadi gratis. Cuman kalau yang ada anak yang misalnya eh, mau masuk SMA negeri kan pakai testing. Wah, testing masuk itu aduh kelihatan berebut atau banyak sekali atau gimana sehingga yang bersangkutan ya nggak dapat di tempat di SMA negeri tapi ya bagaimana ya ya udah masuk swasta aja tapi swasta itu kan mahal sekali ya kalau dipikir setiap bulan harus bayar segitu tapi ya gimana ya kalau tidak di sekolahin maunya supaya anak itu tetap sekolah ya tapi ya tapi sudah bagus sekarang pemerintah mengadakan eh, wajib belajar terutama itu yang negeri gratis juga sekarang juga kalau sejak tahun lalu ya tahun lalu berlaku eh, makan gratis makan gratis itu yang di sekolah-sekolah ya. Tapi itu di negeri sekolah-sekolahnya di negeri tapi cucu saya yang masuk negeri yang ada di SMP negeri waktu itu ya nggak kebagian kok terus lo kok sekolah-sekolah lain yang negeri kok dapat makan ini tapi biarin deh nggak apa mungkin ya nanti aja giliran yang pada gilirannya nanti dapat gitu nggak usah kan kita kan masih masih mampu untuk kasih nggak usah hanya tergantung pada eh, makan gratis ya tidak usah ya kalau mampu ya kita mampu untuk ya untuk tetap memberikan makan siang sama anak atau cucu gitu ya bagi yang mampu ya. Nah, kita berikut ya tentang keselamatan kerja bidang keselamatan kerja ataupun juga oleh Profesor Iman Supomo dikatakan keamanan kerja. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian dari bidang keselamatan kerja atau keamanan kerja. Kalau menurut Iman Supomo, hukum perburuhan bidang keselamatan kerja dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan perburuhan yang mengatur tentang aturan-aturan dan usaha-usaha untuk mencegah ya, untuk mencegah ya harus ingat mencegah timbulnya bahaya kecelakaan di tempat kerja yang dapat terjadi karena penggunaan alat kerja, mesin atau bahan pengolah sehingga buruh dapat bekerja dengan aman. Ya. Jadi di sini eh, peraturan perburuhan itu yang menyangkut tentang keselamatan kerja itu dilihat bahwa aturan-aturannya dan usaha-usahanya itu mengatur agar jangan terjadi timbulnya bahaya kecelakaan, mencegah atau jangan sampai terjadi timbulnya bahaya kecelakaan kerja di tempat kerja yang dapat terjadi karena penggunaan alat kerja, mesin atau bahan pengolah sehingga ini karena dikatakan mencegah timbulnya ini untuk mencegah maka buruh dapat bekerja dengan aman ya karena telah diatur dalam peraturan perburuan tentang aturan dan usaha
untuk mencegah ya, untuk pencegahan terjadinya bahaya kecelakaan di tempat kerja sehingga buruh dapat bekerja dengan aman. Bekerja dengan aman karena ada upaya atau telah diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan timbulnya bahaya kecelakaan di tempat kerja yang dapat terjadi karena penggunaan alat kerja, mesin atau bahan pengolah sehingga buruh dapat bekerja dengan aman. Ini dapat dimengerti atau tidak? Jadi peraturan perburuan itu mengatur tentang aturan-aturan dan usaha-usaha untuk mencegah atau maksudnya jangan sampai terjadi bahaya kecelakaan di tempat kerja. Yang bahaya kecelakaan itu dapat terjadi karena penggunaan alat kerja, mesin atau bahan pengolah. Maka oleh karena adanya peraturan tersebut, maka buruh dapat bekerja dengan aman karena diupayakan pencegahan timbulnya bahaya kecelakaan di tempat kerja. Oleh karena itu, oleh karena itu, istilah yang tepat menurut Iman Supomo adalah keamanan kerja, bukan keselamatan kerja. Jadi, kalau menurut Iman Supomo dikatakan lebih tepat disebut sebagai peraturan-peraturan hukum perburuhan yang mengatur tentang keamanan kerja. Sebab ini kan mereka jadi aturan-aturan itu eh, mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Dan kecelakaan kerja itu dapat terjadi karena penggunaan alat kerja, mesin atau bahan pengolahan. Maka oleh karena itu karena ada aturan yang mencegah agar jangan sampai terjadinya bahaya kecelakaan, maka buruh dapat bekerja dengan aman. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, demikian istilah yang tepat menurut Iman Supomo adalah kerja, keamanan kerja, bukan keselamatan kerja. Jadi kalau menurut Iman Supomo, keselamatan kerja itu sepertinya sudah terjadi kecelakaan kerja, sudah terjadi kecelakaan kalau disebut keselamatan kerja. Seolah-olah sudah terjadi kecelakaan sehingga baru diadakan upaya penyelamatannya. Jadi ini menurut Prof. Iman Supomo ya, istilahnya bahwa dikatakan lebih baik keamanan kerja. Sebab kalau keselamatan kerja itu seolah-olah ya sudah terjadi kecelakaan sehingga baru diadakan upaya untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Nah ini pengertian menurut Iman Supomo. Cuman kita lihat dalam praktek orang sudah terbiasa dengan istilah keselamatan kerja. Undang-undang juga menyebut keselamatan kerja. Jadi ya kita teruskan saja dengan istilah keselamatan kerja ya, istilah. Tapi kalau dulu eh, saya menulis tentang keselamatan kerja, tetapi saya sebut keamanan kerja karena ikut-ikut dengan Prof. Iman Supomo. Memang saya dulu asistennya beliau itu waktu dulu asistennya beliau, lalu beliau kan sudah terangkan begitu. Jadi ya mau tak mau saya sebagai asisten tetap juga ikutan sebut keamanan kerja. Tetapi kalau sekarang saya lihat undang-undang semua segala sesuatu menyebut keselamatan kerja, nanti ada pertanyaan, loh maksudnya keamanan kerja itu yang bagaimana? Ya, ya saya pikir ya udah sekarang kita gunakan saja keselamatan kerja. Sebab undang-undang juga menyebut demikian. Ya. Tapi kalau misalnya kalau secara ilmiah maka istilah itu boleh saja eh, disebut ya mengenai pendapat masing-masing sarjana itu. Ya. Kan Prof. Iman Supomo kan
boleh menyebut sebagai keamanan kerja. Di dalam buku-buku beliau itu semuanya disebut tentang keamanan kerja. Jadi Anda terus tahu kenapa ada istilah keamanan kerja dan kenapa keselamatan kerja. Ya, ya ada yang bertanya. Bentar ya, boleh bertanya silahkan. Ya, kita teruskan ya mengenai keselamatan kerja. Nah, kita lihat mengenai sejarah tentang keselamatan kerja. Tentu maksud di sini keselamatan kerja terhadap buruh atau pekerja, ya, yang agar dia kan bekerja di tempat yang penggunaan alat atau mesin atau apapun juga itu berbahaya, bisa dapat bila mana digunakan juga membahayakan dirinya, seperti misalnya pisau sehingga dapat terpotong, bisa apa, ada luka-luka karena kena pisau ataupun gergaji atau mesin mesin apa gitu, atau luka bakar. Dan ya, itu semua maksudnya agar ini keselamatan. Jadi maksudnya keselamatan, nah sebenarnya kalau dipikir lebih tepat kalau dikatakan keamanan ya, tapi ya sudah, kita tetap menggunakan keselamatannya. Ini demi keselamatan dari buruh tersebut ya, agar jangan sampai terkena kecelakaan kerja gitu. Kecelakaan yang terjadi karena penggunaan alat alat tertentu ataupun seperti pisau ataupun eh, kalau di pertanian pacul atau apa ya gitu ya, atau, atau kalau di pabrik bisa saja dengan ya penggunaan penggunaan ya macam-macam di situ ya. Pabrik ya, penggunaan seperti ya, atau di oven, kena kompor kompor yang di oven ya, oven tungku ya, tungku atau apa ya, oven yang kalau bahasa Indonesia apa ya, oven yang ada api besar digunakan dalam pembakaran apa gitu ya di pabrik. Nah itu bisa saja buruhnya itu dapat terkena
kecelakaan kerja gitu, terkena ya, eh, katakanlah terbakar, ada yang anggota anggota tubuhnya itu kena api, ataupun pisau, ataupun obat-obat juga, obat yang bisa membuat apa orang celaka, seperti eh, pernah, tapi itu dulu sekali ya, ada keluarga ada keluarga saya kerja di pabrik, apa ya, pabrik, lalu eh, obat apa gitu, enggak tahu ya, obat untuk sebenarnya untuk hmm, jadi semacam pupuk ya, atau apa, obat atau pupuk, tapi itu yang keras penggunaannya untuk, saya kurang jelas obat apa, tapi waktu istirahat disuruh suruh pengusaha ambilkan untuk dia, semua ditaruh di atas, apa, dalam karung-karung ya, karung-karung, terus ditaruh di atas, terus disuruh oleh pengusaha ambilin salah satu karung, untuk eh, karungnya apa ya, tapi kemudian entah itu bocor atau apa, jatuh menimpa dia, dia mati ya, apa, jadi saudara saya, apa, saudara jauh sih, tapi saya dengar cerita, aduh, dia meninggal dunia, sangat, aduh, kasihan juga ya, mengerikan, karena ketimpa obat obat apa ya, obat keras gitu, kena di atas kepalanya, dan itu menghambur ke badannya gitu, apa, apa namanya, dalam karung gitu, jadi karungnya sobek atau gimana, terus dia mau ambil, terus terhambur, buka, terhambur ke badannya itu, ke kepala badannya, aduh, dia mati, dia meninggal dunia dengan, aduh, menyakitkan. Saya sampai kalau ingat itu, aduh, saya merasa sedih juga ya, sedih betul, apa, kok bisa, ya gimana ya. Nah, tapi dulu, ya gimana ya, dulu itu lain ya, jadi peraturannya juga belum sampai, kalau sekarang kan perlindungannya keras sekali, kalau dulu ya boleh dikatakan enggak. Terus juga pernah saya mendapatkan satu kasus, waktu itu Prof bilang, nah pas Prof meninggal dunia, tapi sebelumnya dia mengatakan supaya saya menangani suatu kasus mengenai, ada orang datang, jadi ada bapak-bapak datang dengan anaknya pemuda umur 22 tahun gitu, 22 tahun, tapi tangannya terpotong karena mesin apa gitu di pabrik, lalu kok pengusaha seenaknya aja atau gimana, terus minta tolong konsultasi pada Prof waktu itu sakit-sakitan, terus minta saya untuk menanganinya, tapi saya tidak berhasil, sebab kelihatan dari pihak pihak pengusaha punya punya apa namanya, punya kuasa hukum kencang sekali, sedangkan saya masih baru, apa, saya belum begitu pandai untuk ngomong atau apa ya. Tapi wah, jadi kalah itu, terus saya lapor sama Prof, ya nggak lama Profnya juga meninggal waktu itu, tapi saya terus pikir, kok tega-teganya pengusaha, terus kuasa hukum, terus waktu itu juga bukan pengadilan, tetapi apa, semacam pengadilan perburuhan itu waktu itu, apa namanya, P4, apa, dia perburuhan tentang semacam pengadilan, terus itu yang sebenarnya dia bukan hakim, tetapi cuman itu ada, uh, terus, terus saya membela, terus disuruh diam, dikatakan, saya belum tanya ibu, saya belum tanya, saya dibentak itu ya,
dia itu wanita juga. Tapi kok saya pikir saya kan membela ini, masa saya nggak boleh membela ini apa. Aduh, jadi waktu itu memang kacau benar ya, benar-benar bahwa buruh itu di pihak yang lemah, nggak punya. Jadi kalau minta ganti rugi atau apa, tidak ada gitu, atau gimana ya, atau memang dikasih uang seberapa aja gitu. Tapi udah, eh, terus dibilang supaya pasang tangan yang apa palsu. Di Solo kan banyak ada yang seperti tangan yang palsu atau kaki palsu ya, supaya di situ aja deh apa. Saya pikir aduh, kok keras banget ya orang orang terhadap bawahannya atau gimana ya. Ya itu namanya juga manusia gitulah. Ya, ya udah kita teruskan ya. Jadi mengenai sejarah tentang keselamatan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja itu banyak sekali bahayanya ya. Kalau kita lihat eh, mengenai kalau di pabrik, tapi oleh karena itu memang pabrik dan tempat kerja itu, jadi nggak usah pabrik tapi tempat kerja dan seterusnya itu juga harus dilengkapi dengan alat-alat yang eh, alat-alat yang agar jangan sampai terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kita mulai sejarah tentang keselamatan kerja dan dimulai di negeri Inggris. Jadi negara Inggris yang pertama kali mengadakan perlindungan bagi buruhnya bila mana terjadi kecelakaan kerja. Tetapi sebelumnya berlaku Doctrine of Common Employment. Nah, di sini Doctrine of Common Employment. Nah, artinya di sini bahwa doktrin ini menganut pendapat bahwa eh, mengenai kecelakaan kerja terhadap terhadap pekerja atau terhadap buruh itu biasanya eh, kalau terjadi karena sesama buruh, maka pengusaha tidak, ya udah, tidak bisa diklaim. Padahal kalau sekarang oleh sama buruh tetap pengusaha harus bertanggung jawab ya. Nah, nah itu ya kita bisa masuk akal juga ya. Tetapi juga bila mana buruh bekerja di sana, lalu dikatakan oleh pengusaha, di sini banyak bisa terjadi kecelakaan kerja kalau tidak hati-hati. Bagaimana? Apakah masih mau bekerja di sini? Enggak. Sebab kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, ya saya tidak bertanggung jawab ya katanya gitu. Tetapi um, saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah beritahu Anda bahwa akan terdapat banyak kecelakaan kerja. Misalnya demikian. Nah, ini yang disebut kesepakatan. Nah, terus buruh mau saja karena desakan ekonomi, ya, dia terpaksa. Ya udah deh, daripada pengangguran, nggak ada uang untuk ya, makan dan seterusnya ya untuk keluarga. Kan dulu kan negara Inggris juga banyak banyak pengemisnya ya, kalau kita lihat, kalau kita baca history atau sejarah dari negara Inggris di kota London, di kota London, terutama kalau kita baca buku-buku yang seperti Charles Dickens. Charles Dickens banyak menyingkap eh, tentang zaman itu ya, tahun 18-an, tahun 18 sekian ya. Terus katakan bahwa oh ya, anak-anak harus ikut bekerja karena dianggap supaya dia mendapat suatu keahlian, keterampilan pada masa kerjanya. Dan ini kan namanya juga masyarakat bekerja. Jadi anak-anak juga, nah ini terus kelihatan eksploitasi anak dan juga mengenai eh, apa bahwa anak-anak bekerja di misalnya di tempat
minuman keras seperti bir dan seterusnya, ya nggak apa-apa juga mereka harus, karena mereka itu miskin ya, miskin, jadi dikatakan supaya jangan pengangguran, ya udah mereka harus kerja, apalagi di panti asuhan lalu mereka masih kecil-kecil ya udah disuruh kerja di pabrik supaya ada penghasilannya untuk yayasan tersebut, itu yayasan eh, ya dari gereja atau apa gitu, tapi kejam juga gitu ya. So, mereka anak-anak dan kerja di tambang anak-anak ya. Dan kalau orang dewasa, kalau mereka kerja, kalau terjadi kecelakaan kerja, ya udah nggak bisa diklaim kepada pengusaha. Apalagi kalau pengusaha kepada buruh-buruh yang akan bekerja mengatakan, di sini banyak kecelakaan bisa terjadi, banyak kecelakaan kerja. Anda mau kerja di sini enggak? Tapi Anda kalau terjadi kecelakaan kerja, itu saya tidak bertanggung jawab ya. Nah ini itu zaman dulu. Jadi buruh karena desakan ekonomi ya sepakat aja ya. Nah ini kesepakatan ini disebut sebagai voluntary assumption of risk, ataupun juga istilahnya consent. Consent, consent sama dengan uh, voluntary assumption of risk. Jadi bila mana terjadi kecelakaan kerja, maka buruhnya tidak bisa mengklaim pengusaha. Ya. Nah itu dulu kan begitu kejam.